Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang proses penagihan dari Kredivo. Jika kita gagal bayar, jika kita telat bayar, ataupun mungkin kita tidak bisa bayar tagihan Kredivo terbaru itu seperti apa sih? Oke, saya akan bahas yang mungkin banyak dibicarakan orang dan saat ini lagi banyak ditakuti oleh orang, yaitu telat atau mungkin gagal bayar Kredivo selama 1 bulan, sudah didatengin DC lapangan Kredivo. Bener nggaknya informasi ini? Saya bisa yakinkan bener, tapi ada tapinya. Tidak semua kota bisa diperlakukan yang sama. Ada beberapa kota di kawasan Jabodetabek memang sudah diperlakukan seperti itu. Tapi, sekali lagi, kalian harus garis bawahi. Yang 1 bulan datang itu, kok menurut saya lebih arah kurir aja ya. Kurir untuk mengirimkan surat tagihan. Karena apa? Karena mereka-mereka ini beda banget dengan DC-DC yang datang kalau kalian sudah telat 4 bulan, 5 bulan. Mereka ini lebih halus, lebih sopan, dan cuman informasi dan ngasih tahu aja kalau ada tagihan yang harus dibayar. Udah, sebatas itu aja. Biasanya yang mungkin sedikit seakan-akan kayak menakutkan adalah DC yang ketika datang itu kalian sudah telat di atas 3 bulan ataupun mungkin lebih dari bulan. Biasanya beda tuh, makanya juga kadang-kadang beda juga. Ada beberapa cara juga yang dilakukan Kredivo ini, biasanya ada juga informasi kayak semacam oknum ya, oknum DC Kredivo, karena Kredivo sendiri dipercaya tidak mempunyai DC lapangan sendiri, tapi mereka diduga menggunakan jasa penagihan dari pihak lain, yang mana biasa orang sebut adalah DC outsourcing. Tentunya kalau sudah melibatkan pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, ini akan menjadi sulit sekali untuk Kredivo mengantisipasi kejadian dari oknum-oknum tersebut. Sehingga nantinya banyak juga yang mengalami yang laporan yang cerita kepada saya itu bahwa mereka kirimin video di WA kalau DC mereka itu bakal datang nanti malam. Sudah ngirimin foto surat tugas, sudah ngirimin foto penagihan, dan disuruh menyiapkan uangnya nanti malam. Oke, sekarang kembali lagi. Mereka dengan bilang disuruh menyiapkan uangnya nanti malam agar mereka di sini bisa ambil, itu sudah salah besar. Karena menurut aturan OJK, sesuatu yang diajukan secara online, nanti dibayarnya juga harus melalui online atau virtual account. Nggak boleh kalian ada bertransaksi tunai saat ada DC datang untuk membayar hutang kalian. Itu sudah pasti karena sudah ada di aturan POJK. Kemudian ketika mereka datang dengan soknya, dengan mungkin menakuti kalian nggak usah takut. Kirimkan aja, silakan datang, tapi jangan lupa bawa dokumen-dokumen ini. Nah, dokumen-dokumen ini ada lengkapnya di Instagram resmi dari OJK ya, yaitu mengacu pada POJK nomor 35 garis miring POJK 05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu menggunakan jasa DC outsourcing. Mereka wajib untuk menyerahkan atau menunjukkan 5 dokumen ini. Pertama, kartu identitas, jelas. Surat tugas dari perusahaan, jelas. Bukti dokumen debitur wan prestasi, yaitu bukti bahwa kalian berhutang berapa, tanggal berapa pengajuannya, jatuh temponya kapan, itu harus ada lengkap datanya. Terus kemudian sertifikasi profesi. Jadi DC itu ada sertifikasi profesi juga ya, teman-teman. Lalu kemudian di sini adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Ini kalian minta dulu. Saya yakin DC yang datang itu kebingungan. Karena saya banyak juga cerita dari teman-teman yang nonton video-video di sini. Mereka rata-rata ketika DC datang dimintain ini, DC-nya itu pada bingung. DC-nya itu nggak ngerti sertifikat apaan ya. Terus kemudian surat tugas yang mana ya. Kadang juga ada yang memang sudah bawa surat tugas, kadang ada yang juga nggak bawa nih, cuman bawa identitas aja nih. Nah, ini kan sebenarnya agak aneh juga. Mereka ditugaskan untuk menagih ke kita, tapi dokumen mereka tidak lengkap. Rawannya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di luar sana yang menyatakan bahwa mereka ini DC dari Kredivo dan meminta uang langsung ditransfer saat itu juga, dan ditipu nih, virtual account-nya bukan masuk ke rekening Kredivo, tapi masuk ke rekening pribadi mereka. Banyak ya. Saya juga pernah mendengar kasus ini ada di akun-akun juga. Yang namanya oknum penipuan, kita memang tidak bisa menyalahkan Kredivonya, juga kita tidak bisa menyalahkan akun-akunnya. Yang namanya kebocoran data itu bisa dari berbagai aspek. Bisa juga setelah nyampe ke DC seperti ini, bisa juga dari keamanan sistem, dan masih banyak hal lainnya yang perlu dikaji dan perlu diuji sekali lagi ya tentang keamanan datanya. Yang jelas ketika kalian ditagih DC ke rumah, kalian harus wajib meminta dokumen ini agar apa? Untuk membuktikan aja bahwa mereka asli dari Kredivo.
Kalau enggak, ya udah suruh pulang aja, datang aja lain waktu untuk membawa dokumen ini. Kalian di sini nggak usah takut, justru kalian harus berani dan harus dengan tegas untuk meminta dokumen seperti ini teman-teman ya. Jangan ketakutan dan jangan kalian terlihat bingung, nanti kalian akan ditekan lagi bahwa kalian nanti akhirnya ujung-ujungnya akan disuruh cari dana talangan. Yang mana itu kan sama aja dengan gali lubang dan tutup lubang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan ketenangan buat kalian semua. Buat nanti teman-teman yang mungkin ada pengalaman galbek kredivo sudah berapa lama, sudah berapa bulan, bisa tulis saja di kolom komentar, sharing-sharing dengan yang lain. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan informasi dari teman-teman terkait bagaimana solusi untuk mengatasi gagal bayar kredivo dan telat bayar kredivo teman-teman. Ya, enaknya bagaimana, cara menghadapinya bagaimana, silahkan share di kolom komentar, biar kolom komentar nanti akan menjadi tempat yang bermanfaat untuk kebanyakan orang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.